Saya akan memulai sesi ini dengan berinteraksi dengan salah seorang pekerja yang ada di Gang Doli. Silakan berdiri, Ibu. Ibu sudah berapa lama bekerja di sana? Sudah 25 tahun. 25 tahun. Mulai jadi pekerja seks komersial? Iya. Untuk berapa lama? Saya mulai kerja tahun 89. 89 sampai? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Sampai sekarang masih terus menjadi pekerja seks ya? Ya. Apa yang menjadi alasan Ibu kemudian terjun ke Gang Doli untuk bekerja? Karena faktor ekonomi. Saya juga punya adik, punya itu apa yang masih sekolah-sekolah itu. Saya juga tulang punggung keluarga. Bagaimana? Banyak orang, banyak cerita yang tidak mengenakan di tempat yang dimana Ibu kemudian bekerja sekarang di lokalisasi pekerja seks komersial. Ada cerita yang buruk yang pernah Ibu alami. Bagaimana yang paling parah yang pernah Ibu? Seandainya kalau Doli Njara ditutup, saya tidak setuju. Masalahnya banyak dampak yang berkeliaran di jalan-jalan, juga di kos-kosan, atau di mana-mana pindah tempat. Baik. Kak, sebelum ke sana Ibu, sebelum ke sana apakah Ibu pernah mengalami perlakuan yang tidak mengenakan, trauma dan lain sebagainya dalam melaksanakan kerja itu? Kalau saya di lokalisasi, saya merasa enak. Sebab kalau saya pulang ke desa, walaupun saya dapat dana 3 juta atau 5 juta, itu tidak mencukupi. Baik. Seandainya kalau saya pingin punya uang 3 juta, hutang pun saya dikasih, berapa juta dikasih. Asal kita kerja sungguh-sungguh untuk membayar hutang itu. Bagaimana dengan pembicaraan antar pekerja ya Bu? Pembicaraan antar pekerja antara Ibu dengan kawan-kawan yang lain terkait dengan rencana penutupan ini? Ya semuanya teman-teman saya juga dari pengelola wismanya juga tidak setuju semuanya. Baik. Karena sekarang aja yang sudah dapat aja masih berkeliaran di jalan walaupun dari BR, dari Morok Rembangan, Sememi semuanya itu masih ada yang berkeliaran di daerah tempat saya juga ada. Oh jadi masuk ke sana. Ya. Kalau boleh tahu, kalau mau bisa berbagi, semalam penghasilan Ibu berapa sih Bu? Kalau saya, kalau bekerja, pokoknya saya nggak stres hidup saya. Saya dapat 5. Oke, baik. Terima kasih Bu. Saya mau ke Pak Fuad dulu. Pak Fuad, DPRD juga mendukung katanya. Boleh berdiri Pak? DPRD mendukung rencana pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Begitu Pak ya? Silakan, silakan. Makasih. Pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Gubernur sama Pak Gusipul yang telah punya inisiatif dan kebijakan yang berkaitan dengan menjaga harkat martabat manusia. Di samping itu memberikan solusi yang sudah dibicarakan dengan Komisi E juga bahwasanya mereka tidak akan diajak keluar begitu saja, mereka dikasih keterampilan dan kasih modal. Satu yang kedua ditambah Asri itu ada seorang kiai namanya Pak Khairon yang membina mereka sampai 30 tahun, dari 3.000 hanya sampai sekarang habis. Terakhir ketika saya ikut bersama-sama Dinas Sosial tingkat 1 untuk memulangkan mereka, ternyata banyak sekali mereka tidak pernah mendapat penghasilan, bahkan mereka terbebani utang kepada mucikari. Jadi mereka itu tidak berani pulang karena ditekan oleh mucikari, kamu tidak boleh pulang, harus bayar dulu. Seperti itu. Jadi mereka itu tidak pulang karena punya utang. Bahkan yang sampai tua, mereka itu yang sudah tidak laku, mereka juga dibebani utang terus. Akhirnya harus bekerja apapun, menjadi mucikari bekerja dan apapun seterusnya. di situ. Benar nggak itu? Bagaimana Pak? Benar nggak? Ya artinya sebenarnya nggak dapat untung apa-apa. Nanti saya teruskan dulu. Ya. Kemudian mereka itu karena mereka ketika dipulangkan, mereka minta dipulangkan. Akhirnya kami urunan sesama anggota Komisi I memulangkan mereka, disanguni sebagaimana yang lain. Kalau jajak pendapat Bapak di Doli juga sama, kayak gitu? Saya kira sama, tidak ada beda. Oh enggak. Interaksi antara anggota Dewan dengan ada beberapa orang misalnya? Tidak, yang kami sekarang membuat perda, inisiatif Gusipul juga.
tentang perlindungan terhadap anak. Bagaimana nasib anak di tengah perkampungan itu? Bagaimana mereka? Begitu lahir sudah melihat persoalan seperti itu. Oke. Ini terjadi di Surabaya dan kita percaya juga di tempat-tempat lain juga sama. Mari kita bicara tentang Doli dulu. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Fuad? Pak Fuad menyampaikan bagaimana? Saya kurang kedengaran, Pak. Mohon maaf. Gini Mas Afik. Oke. Jadi kami sekarang inisiatif pemerintah sedang dibahas perlindungan terhadap anak. Oke. Salah satu yang dilindungi utama itu di daerah lokalisasi. Begitu mereka lahir sudah mendengar suara-suara yang seperti itu. Yang dibicarakan ya seputar itu. Ketika mereka sudah tahu, sudah akil balik, mereka yang dilihat juga persoalan seperti itu. Sementara saudaranya yang lain yang sesama anak, yang di daerah masjid dan lain sebagainya, Berbeda. berbeda jauh. Bagaimana Pak yang itu, Pak? didengarkan mereka. Tapi yang jelas, kalau jujur aja, saya agak kurang dengar dengan persoalan itu. Jadi paling tidak, kalau tolong saya disampaikan Pak Mahmud secara garis besarnya. Pak Fuad itu mengatakan bahwa prostitusi itu tidak hanya bekerja untuk dirinya sendiri, tapi banyak di antara mereka yang kemudian akhirnya terlilit hutang. Ini bagian dari trafficking ya, praktek trafficking di mana mucikari kemudian mengendalikan secara penuh hidup si prostitusi dan kemudian semua penghasilannya diraup untuk kepentingan mucikari sampai ditinggalkan hutang dan seterusnya. Wah. Pertama, terus yang kedua, anak-anak yang merupakan anak dari prostitut itu kemudian hidup dan besar di lingkungan yang seperti itu. Apakah kita tidak kasihan kurang lebih seperti itu? Mohon maaf, yang selama ini yang setelah saya ketemu dari beberapa beberapa teman-teman baik RT dan RW dengan adanya lingkungan yang ada di situ, mohon maaf, saya perlu sampaikan bahwa di sana baik TPI, TPK-nya dan lain sebagainya itu sinergi kok, tidak ada masalah dengan kondisi itu. Kemudian saya perlu sampaikan juga, Yasin Tahlil setiap minggu itu terlaksana dengan baik. Itu pun selama ini tidak ada masalah. 40 tahun yang lalu Bapak, lokalisasi ada. Sebelum kemajuan zaman, di sana itu sudah ada Doli, Jarak, Moro Seneng dan Bangun Sari tambah Asri. Sebelum adanya kemajuan zaman pada saat ini. Kemudian, mohon maaf Bapak, setelah adanya lokalisasi di situ, malah berdiri banyak taman-taman pendidikan yang ada di sana. Itu baik sekali. Dan terciptalah anak-anak lokalisasi yang jadi ustadz ada, yang jadi petugas untuk keamanan ada, yang jadi dokter ada. Silakan Pak. Ini persoalan ditanggapi. yang mendiskriminasikan persoalan Doli. Kemudian saya garis bawahi, tidak ada yang namanya pengelola atau mucikari itu memperdaya anak-anak untuk hutang dan lain sebagainya. Baik. Itu tidak ada sekali. Silakan Pak. Itu Oke. salah. Oke. Itu alasan sampean. Loh, bukan alasan. Bukan. Mohon maaf Bapak, ini bukan alasan, nanti realita dulu. Bapak. Kemarin itu di TV 9, pengurus NU yang termasuk wilayah Doli, yang di situ ada juga kantor MWCNU di situ, mengeluhkan betul tentang itu. Mereka yang sehari-hari ngurusi TPA-TPA itu. Apa yang dikeluhkan? Dikeluhkan anak ini beda dengan tempat yang Oh, lain. itu hal yang salah. Itu. Ini Mohon maaf, adalah orang. ini tidak sedemikian pengurus NU yang saya. Sawahan. Di sini ada Pak RW ya. Ya, MWCNU Sawahan. Di sini yang ada Pak berbicara RW, di itu sini ada TV Pak RT. 9. Yang itu pengurus NU yang berbicara di TV 9. Ya. Yang sehari-hari mengurusi mereka. Itu. Tapi Satu begini, yang- saya potong. Dua pihak nih, pro kontra, sepakat apa tidak kalau misalnya seperti yang Mbak Baby katakan tadi, eksploitasi terhadap perempuan itu dihentikan. Artinya kalau misalnya para prostitut itu kemudian dialih karyakan ke pekerja apapun lah itu. Mas Alvito, mohon izin. Saya kok agak prihatin Mbak harus menutup muka dengan topeng. Kalau boleh Mbak jujur, selama 25 tahun Mbak dibeli jasa seksnya, kalau Mbak sebutkan nama-nama laki-laki pelanggannya, pada malu nggak Mbak ya? Sudah 25 tahun Mbak bekerja, saya yakin laki-laki yang menjadi langganan Mbak sangat banyak. Nah itulah salah satu yang mesti kita pertimbangkan. Apakah ada
program-program yang mengintervensi perilaku laki-laki pelanggan. Betul. Supaya Bukan laki-laki hanya pelanggan prostitutnya ini, saja. Mas Alvito, laki-laki pelanggan ini pasti jumlahnya jauh Lebih puluhan kali lebih banyak dari orang yang menjual jasa seks. Merekalah nanti, soalnya pekerjaan saya sekarang adalah menjangkau laki-laki pelanggan pekerja seks yang tidak terlokalisir. Sangat sulit, Mas, mau periksa kencing nanah susah, mau periksa herpes susah, mau periksa segala jengger ayam susah. Karena apa? Karena tidak ada tempat. Sementara laki-laki dalam budaya patriarki tidak pernah diajarkan budaya malu, Bapak, untuk mengunjungi atau membeli jasa seks. Kita break dulu Pak. Kita break dulu, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama.